Loh, Siaran langsung. waduh, ada Om Bidon di situ. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali jumpa dengan saya dalam edisi 10 menit yang menegarkan jiwa di pagi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 24 Juni 2020. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma, surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma. Di dalam pasal yang ke-11, di dalam pasal 11, di dalam ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Yesus dan oleh Yesus dan kepada Yesus, bagi Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ketika kita berkata segala sesuatu adalah dari Yesus, kita juga sedang berbicara tentang Bapa surgawi kita. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dan juga Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada kita, bahwa mulai saat ini mintalah segala sesuatu kepada Bapa di dalam namaku. Jadi nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus nama yang berkuasa. Nama Yesus adalah nama yang memiliki jaminan bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita saat kita meminta segala sesuatu di dalam nama Yesus. Kadangkala ada orang merasa tidak cukup dengan nama Yesus, harus menyebut nama Bapa, nama Allah yang asli. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa cukup di dalam nama Yesus. Segala sesuatu adalah dari Dia, dari Yesus. Hidup kita berasal dari Yesus. Kita ada hari ini oleh karena kasih karunia Yesus dalam hidup kita. Oleh karena Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk kita, menyelamatkan kita. Jadi hidup ini semata-mata adalah anugerah, adalah pemberian daripada Yesus. Itulah sebabnya mari kita pergunakan hidup ini untuk kemuliaan Yesus, untuk kepentingan Yesus, untuk tujuan Yesus. Kita boleh saja bercita-cita, menginginkan satu kedudukan, satu status. Tetapi mari apapun yang Tuhan karuniakan kepada kita, entah itu kedudukan di dalam masyarakat kita, di dalam gereja, status sosial kita, kekayaan yang kita miliki. Biarlah kita jangan melupakan bahwa semua yang ada pada kita itu berasal dari Yesus. Semua apa yang saudara miliki itu adalah milik Yesus. Saudara hanya sekedar mempunyainya. Tetapi pemilik dari segala apa yang ada dalam hidup kita adalah Yesus sendiri. Sebabnya jangan pernah menahan apapun seolah-olah itu milik saudara. Semua yang kita punya di dalam dunia ini satu kali kita akan tinggalkan. Tidak ada yang bisa kita bawa kecuali satu. Apa yang kita sudah kerjakan bagi Yesus. Kecuali satu, cinta kita kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang ada pada kita itu milik Yesus. Maka saat Tuhan memintanya, jangan pernah berat hati untuk memberikannya. Saat Tuhan mau memakai hidup kita, itu semata-mata adalah anugerah Tuhan. Sebab tidak ada apapun yang kita bisa banggakan, kita sombongkan, bahwa itu adalah
hasil usaha kita sendiri, milik kita sendiri. Tetapi segala sesuatu yang bisa kita kerjakan hari ini dan kapanpun itu berasal dari kekuatan dari Yesus sendiri. Itu berasal dari pengurapan yang Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Jadi juga berarti bagi Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saat hidup kita mempermuliakan Yesus, Yesus akan mempermuliakan kita dengan dirinya. Saat hidup kita ada untuk menyenangkan hati Yesus, maka Yesus juga akan menyenangkan hati kita. Saat kita memberikan hidup kita sebagai persembahan bagi Yesus, kita pergunakan hidup kita untuk melayani Yesus, maka Yesus juga akan melayani kita. Dan saya pikir, saudara, sebenarnya selama ini memang Yesuslah yang melayani saya. Ini hal yang luar biasa. Dia meninggalkan kemuliaan surga, menjadi sama seperti kita, bahkan merendahkan dirinya menjadi hamba untuk melayani saudara dan saya. Jadi mari ikutilah teladan Yesus. Kita adalah hamba dari semua orang, karena semua orang di sekeliling kita saat kita melayani mereka, sebenarnya kita juga sedang melayani Yesus. Jadi tidak ada pelayanan yang paling rendah. Semua pelayanan sama berarti di mata Tuhan. Saat kita benar-benar melayani hanya bagi kemuliaan Yesus, bukan untuk tujuan apapun di dalam hidup kita bisa kita capai, kecuali hanya Yesus sendiri. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ishak, Tuhan berkati. Puji Tuhan, salam sehat. Haleluya.